Oke semuanya, buat kalian yang main Age of Empires 2 di Xbox, ini merapat. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia kemenangan di game ini. Kalau kalian siap membangun sebuah kerajaan yang tak terkalahkan, yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini pertanyaan utamanya kan? Menang di game ini tuh bukan cuma soal siapa yang punya pasukan paling banyak. Bukan, ini tentang siapa yang paling pintar membangun mesin di balik semua kekuatan militer mereka. Anggap aja kalian punya dua mesin kemenangan, militer dan ekonomi. Dua-duanya ini penting banget dan saling nyambung. Kalian nggak bisa punya militer kuat kalau ekonominya berantakan dan sebaliknya. Oke, mari kita bedah satu persatu, mulai dari mesin yang pertama. Ini nih, ujung tombak kerajaan kalian. Disinilah kalian membangun kekuatan buat menghancurkan lawan dan mengklaim kemenangan di medan perang. Setiap bangunan militer ini punya tugasnya masing-masing ya. Barracks itu buat ngelatih infanteri yang tangguh. Archery range, ya jelas buat para pemanah yang mematikan. Stable buat kavaleri yang super cepat. Nah, siege workshop, ini dia garasinya mesin-mesin penghancur. Disinilah kejeniusan AOI 2. Pertempurannya itu kayak main batu gunting kertas versi raksasa. Pemanah itu jago banget lawan infanteri, tapi gampang dihabisi sama kavaleri. Kavaleri bisa melibas pemanah, tapi mereka lemah banget kalau ketemu penombak. Nah, menguasai siklus ini adalah kunci buat menang di setiap pertarungan. Ini poin yang krusial banget, kalian harus ingat emas itu sumber daya yang terbatas. Kalau kalian terlalu bergantung sama unit yang butuh emas, wah bisa gawat nanti di akhir permainan. Untungnya ada solusinya. Nah, kenalan nih sama yang namanya trash units. Mereka ini keren karena cuma butuh makanan dan kayu, nggak pakai emas sama sekali. Mereka ini bakal jadi tulang punggung pasukan kalian di late game, jadi kalian bisa hemat emas buat teknologi penting atau unit elit pas tambang emas mulai kering. Cepat atau lambat, musuh kalian pasti bakal ngumpet di balik tembok batu dan kastil yang tebal. Pasukan biasa, ya nggak bakal bisa nembus. Nah, di saat inilah kalian perlu mengeluarkan alat-alat berat. Masing-masing senjata pengepungan ini punya kerjaan spesifik. Mau habisin segerombolan pemanah, pakai mangonel. Mau hancurin gedung, kirim baterai ngerem. Melawan pasukan yang berbaris rapi, Scorpion jagonya. Dan buat meruntuhkan kastil dari jarak yang aman banget, nggak ada yang bisa ngalahin Trebuchet. Oke, militer udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke mesin kedua yang nggak kalah vital, ekonomi. Kenapa? Ya karena pasukan terhebat di dunia pun butuh duit, butuh sumber daya buat jalan. Tanpa ekonomi yang sehat, mesin perang kalian bakal mogok di tengah jalan. Ini salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemain pemula. Kalian lihat ada ribuan kayu atau makanan numpuk, terus ngerasa aman. Padahal itu justru lampu merah loh, tanda kalau ada yang nggak efisien dari cara kalian main. Coba deh pikirin sebentar. Apa salahnya sih punya banyak sumber daya? Bukannya itu artinya ekonomi kita kuat ya? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya simple. Setiap keping sumber daya yang cuma diam di bank itu artinya ada pasukan yang nggak kalian buat. Setiap 100 kayu itu bisa jadi 2 pemanah. Setiap 1000 makanan itu bisa jadi selusin kesatria. Jadi sumber daya yang ngambang itu sebenarnya adalah potensi militer yang terbuang sia-sia. Nah, khusus buat kalian para pemain Xbox, ada fitur jenius buat ngatasin ini. Namanya Villager Priorities Menu. Kalian nggak perlu lagi tuh repot-repot ngatur villager satu-satu. Cukup dengan beberapa klik, kalian bisa menyeimbangkan seluruh ekonomi secara otomatis. Efisien banget. Anggap aja upgrade ekonomi ini kayak lagi tune up mesin mobil. Setiap upgrade bikin villager kalian kerja lebih cepat, ngumpulin sumber daya lebih banyak, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan kerajaan kalian secara keseluruhan. Wajib hukumnya. Oke, kita udah paham cara kerja kedua mesin ini secara terpisah. Sekarang, waktunya kita gabungin. Disinilah strategi tingkat lanjut mulai bermain, terutama pas game udah masuk babak akhir dan sumber daya makin langka. Ini masalah yang pasti terjadi. Emas di peta itu ada batasnya, dan suatu saat bakal habis. Terus gimana caranya biayain unit-unit elit dan teknologi canggih kalian? Nah, disinilah pentingnya mikir jangka panjang. Kalian punya 2 solusi utama. Pasar, itu solusi cepat, jangka pendek, bagus buat seimbangin ekonomi, atau buat cari emas darurat. Kalau Relic, ini adalah investasi jangka panjang. Relic bakal ngasih kalian aliran emas yang nggak ada habisnya sampai game selesai. Jangan pernah remehkan pasar ya. Apalagi kalau main tim, kalian bisa bikin jalur perdagangan ke pasar teman kalian. Makin jauh jaraknya, makin banyak emas yang kalian dapat setiap gerobak dagangnya sampai. Ini bisa jadi sumber pemasukan utama kalian loh. Mengamankan relik itu ibarat nyiapin dana pensiun buat kerajaan kalian. Caranya gampang.
latih monk, suruh diambil artefak suci itu, terus simpan di dalam biara. Setiap relik yang kalian punya bakal ngasih aliran emas yang stabil, dan ini bisa jadi penentu kemenangan di game yang panjang. Jadi, apa inti dari semua pembahasan kita hari ini? Semuanya balik lagi ke konsep awal tadi. 2 mesin kemenangan yang harus berjalan seimbang. Sederhananya gini, kalian nggak akan bisa membangun pasukan impian kalau nggak punya sumber daya buat bayar mereka. Ekonomi kalian itu bahan bakarnya mesin perang kalian. Dan sebaliknya, apa gunanya punya sumber daya numpuk kalau kalian nggak bisa melindunginya? Tanpa militer yang kuat, ekonomi kalian yang kaya raya itu cuma jadi sasaran empuk buat diserang musuh. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Seimbang antara menyerang dan bertahan, seimbang antara ekonomi dan militer. Sekarang kalian udah ngerti cara kerja mesinnya. Pertanyaannya adalah, mesin mana yang bakal kalian nyalain duluan? Terapkan ini semua dan taklukkan medan perang. Selamat bermain!